Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Apa jadinya jika kita bisa mengubah hidup kita yang mungkin kacau, yang mungkin buruk, yang mungkin berantakan, yang mungkin penuh dengan kegagalan hanya dalam waktu 5 detik saja? Ya, benar. Cukup dengan 5 detik. Jika kita mampu melakukan dengan tepat dan benar, maka seluruh hidup kita pasti akan berubah. Pastinya Anda penasaran kan? Gimana cara yang cukup 5 detik itu bisa mengubah keseluruhan hidup kita dengan jauh lebih baik? Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Karena di video kali ini saya akan memaparkan satu ringkasan buku yang sangat keren karya Mel Robbins yang berjudul 5 Second Rule. Buku ini adalah buku yang benar-benar luar biasa menurut saya pribadi. Karena buku ini menghadirkan satu metode sederhana mengubah hidup kita hanya dalam waktu 5 detik saja. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like jika sahabat ruang belajar suka dengan apa yang tersaji di video ini. Satu hal yang pasti, dukungan sahabat ruang belajar sangat berarti untuk kami agar terus berkarya dan berbagi kebaikan. Di usia yang ke-41 tahun, kehidupan Mel Robbins sangatlah buruk. Karirnya berantakan, kondisi finansialnya nggak karuan, kemudian hubungan dia dengan sang suami juga nggak terlalu baik. Bahkan ia sempat kecanduan alkohol karena merasa stres dengan hidupnya. Ia kesulitan tidur di malam hari. Namun ketika pagi, ketika ia harus bangun, ia merasa sangat berat, sangat lelah. Ia bahkan merasa gak ingin bangun dan beranjak dari tempat tidurnya. Kondisi ini sangat mengganggu. Ia berusaha untuk memasang alarm agar bisa bangun di pagi hari, tapi tetap saja yang dilakukan ketika alarm bunyi, ia mematikannya. Sampai suatu hari Mel Robbins bangun kesiangan. Anak-anaknya ketinggalan bis sekolah. Hari itu ada begitu banyak kekacauan sampai ia merasa ini hari yang sangat buruk. Setelah hari itu, ia mulai tersadar bahwa harus ada yang perlu dirubah, harus ada yang diperbaiki dari kondisi ini. Ia berpikir kondisi ini nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kemudian ia berkomitmen bahwa besok ia akan bangun pagi. Ia pun men-set alarm. Ketika alarm bunyi, ia kemudian berhitung dalam hati dengan mengatakan 5, 4, 3, 2, 1, bangun. Seketika ia pun segera bangun dan kemudian melepaskan diri dari selimutnya. Maka sejak itulah Mel Robbins menemukan satu aturan yang bernama 5 Second Rule. Sebuah cara untuk bertindak dengan memberi aba-aba pada diri kita, menghitung mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, bertindak. Cara ini mungkin terkesan sangat simpel, sangat sederhana, tapi aturan 5 detik ini sangat efektif untuk memperbaiki hidup kita. Kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik dengan aturan 5 detik ini. Kita juga bisa membangun keberanian, mengubah rasa takut kita, menggantinya dengan rasa percaya diri juga dengan aturan 5 detik ini. Bahkan kita juga bisa mengubah cara berpikir kita, persepsi terhadap diri kita juga dengan aturan 5 detik ini. Cara kerja aturan ini sangat simpel. Apapun yang ingin kita lakukan, fokus saja pada tindakan, abaikan pikiran kita, abaikan perasaan kita. Kita fokus pada apa yang mau kita lakukan sambil kita berhitung 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Jika kamu ingin berolahraga, maka kamu tinggal menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Segera keluar, pakai sepatumu dan kemudian berolahraga. Jika kamu ingin meninggalkan kebiasaan makan gula, maka ketika bertemu dengan makanan-makanan yang sangat manis, dengan karbohidrat yang sangat tinggi, kita tinggal menghitung 5, 4, 3, 2, 1, tinggalkan. Kita segera meninggalkan makanan itu. Begitu seterusnya, apapun yang ingin kita lakukan, hitung mundur 5 detik, kemudian lakukan. Kadang ada begitu banyak orang,
terjebak dengan ketakutannya sehingga mereka nggak berani melakukan sesuatu. Satu hal yang harus kita pahami bahwa ketakutan itu penjara membangun kesuksesan. Sementara keberanian adalah gerbang, pintu pembuka kesuksesan kita. Nggak akan pernah ada tindakan tanpa sebuah keberanian. Kenapa sih kadang kita takut melakukan sesuatu? Jawabannya sederhana, karena kita terbebani oleh perasaan negatif yang ada pada pikiran kita. Pikiran kita terlalu fokus memikirkan ketakutan itu, sehingga kita lupa bertindak. Maka dengan aturan 5 detik ini, abaikan ketakutan kita, fokus pada apa yang ingin kita lakukan. Kemudian kita hitung saja, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian lakukan apa yang ingin kita lakukan. Pada titik inilah keberanian itu akan muncul. Keberanian itu akan menjelma menjadi pendorong. Cara membangun keberanian adalah dengan mengabaikan ketakutannya dan kemudian fokus pada tindakannya. Kadang kita selalu mencari momen yang tepat untuk melakukan sesuatu. Salah satu alasan yang membuat kita menunda mengerjakan sesuatu, yang membuat kita takut untuk memulai melakukan sesuatu adalah kita menganggap momennya nggak tepat, waktunya nggak tepat. Kita menganggap kondisinya nggak ideal. Satu hal yang pasti, bahwa kondisi ideal itu nggak ada. Setiap kondisi selalu punya kekurangannya. Jika kita selalu menunggu kondisi ideal, maka kita akan punya 1001 alasan untuk menundanya, untuk menghindarinya. Maka waktu terbaik, waktu yang tepat itu adalah sekarang. Apapun yang ingin kita lakukan, lakukan saja sekarang. Yang penting bergerak, yang penting bertindak, walau mungkin dari hal yang kecil dan dari hal yang sederhana. Jika kamu ingin mulai aktivitas baru, kebiasaan baik berolahraga, maka waktu yang tepat itu sekarang. Jika kamu ingin menyampaikan idemu kepada bosmu, kepada atasanmu, maka waktu yang tepat itu sekarang. Hanya caranya yang harus kita pilih dengan cara yang terbaik. Apapun aktivitas baru yang ingin kita lakukan, waktu terbaiknya adalah hari ini, bukan besok, bukan nanti. Ketika kita selalu mengatakan waktunya nggak tepat, besok saja, nanti saja, bisa jadi kita akan kehilangan waktu sepanjang tahun mengatakan seperti itu. Apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, setahun telah berlalu dan ternyata kita nggak melakukan apa-apa. Perubahan, kesuksesan itu diraih dengan tindakan, bukan dengan perasaan, terlebih hanya memikirkan. Satu hal nih, saya ingin bertanya kepada sahabat semua. Mana sih yang paling besar pengaruhnya terhadap tindakan kita? Logika kita atau perasaan kita? Kadang kita itu tahu apa yang harusnya kita lakukan. Kita juga sebenarnya punya kemauan untuk melakukannya. Tapi sayang kadang kita nggak mampu melakukannya. Itu karena yang mengendalikan tindakan kita adalah perasaan kita, bukan logika kita. Perasaan selalu membawa kita untuk melakukan sesuatu yang membuat kita nyaman, yang membuat kita merasa sangat rileks, sangat santai. Sementara logika akan membawa kita pada satu tindakan yang lebih baik, membawa kemajuan. Kadang tindakan yang lebih baik yang membuat kita lebih maju itu menghadirkan ketidaknyamanan ketika kita melakukannya. Contoh sederhana, olahraga. Kita tahu olahraga itu baik. Tapi ketika kita melakukannya sekali, dua kali, kemudian badan kita mulai sakit, maka perasaan kita mengatakan, olahraga ini bikin kita nggak nyaman, olahraga ini mengganggu, olahraga ini menyiksa saya. Perasaan yang kemudian muncul itu benar-benar menguasai diri kita, sehingga ketika kita ingin berolahraga lagi, kita terbersit niatan untuk menundanya, untuk menghindarinya. Maka pada titik inilah, jangan memberi ruang terlalu lama pada pikiran kita untuk memikirkan apa yang kita rasakan. Pikiran kita itu hanya punya waktu 5 detik. Jika lebih dari 5 detik, maka perasaan kita akan mensabotasenya. Jadi, apapun yang ingin kita lakukan, fokus saja pada tindakannya. Kemudian berhitung 5, 4, 3, 2, 1. Segera bertindak. Jika kita menundanya, maka pikiran kita akan segera dikuasai oleh perasaan kita. Pada titik itulah kita punya kesempatan besar untuk menunda, bahkan tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan.
Sebenarnya ketika kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan transformasi, kita itu sudah tahu caranya. Semua terlihat mudah, tapi kenapa menjadi sulit? Karena kita terlalu memikirkannya, terlalu merasakannya. Apapun perubahan yang terjadi itu pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Dan jika kita memberi ruang yang terlalu besar terhadap ketidaknyamanan itu, maka kita akan kalah. Semua yang mudah itu akan semakin mudah kalau kita mau melakukannya. Contoh begini, kita ingin menguasai bahasa Inggris. Saya yakin kita semua tahu bagaimana cara mengupgrade bahasa Inggris itu dengan memperbanyak membaca literatur bahasa Inggris, listening, ikut kursus, kemudian banyak praktek untuk ngomong bahasa Inggris. Caranya kita sudah ngerti dan semuanya terlihat mudah. Tapi kenapa kita nggak segera memulainya? Karena kita terlalu memikirkannya. Kita punya rasa, takut ngomong nanti salah. Ketika kita mau membaca buku berbahasa Inggris, bahasanya sulit banget nih dipahami. Ketika kita mulai coba untuk praktek listening, ini apa ya artinya? Berbagai penolakan dari rasa negatif yang membuat kita enggan melakukan itulah yang membuat semuanya menjadi sulit. Semua itu mudah asal kita mau melakukannya, bukan memikirkannya. Bagian terpentingnya dari buku itu adalah tantangan yang disampaikan oleh Mel Robbins agar kita mau berubah. Teori tanpa praktek itu omong kosong. Aturan 5 detik itu teori yang sangat mudah dan sangat simpel. Akan lebih bermanfaat jika kita mau melakukannya. Mel Robbins memberi tantangan pada kita untuk mempraktekkan aturan 5 detik ini pada saat kita bangun di pagi hari. Mel menyampaikan, buat alarm 30 menit lebih awal dari kebiasaan bangun kita. Jika kita biasa bangun di jam 5 pagi, maka set alarm di jam 4.30. Kemudian, letakkan alarm di tempat yang agak jauh. Setelah alarm berbunyi, kemudian kita dengan sengaja berhitung 5, 4, 3, 2, 1. Segera bangun. Kemudian kemasi selimut kita. Segera pergi ke kamar mandi, kemudian segeralah bergerak. Tantangan ini akan luar biasa jika teman-teman mau mempraktekannya. Yuk kita praktekkan tantangan yang diberikan oleh Mel Robbins sebagai bentuk aplikasi penerapan dari aturan 5 detik ini. Silakan teman-teman berkomentar jika sudah mempraktekannya. Itulah pemaparan ringkas dari buku keren karya Mel Robbins yang berjudul 5 Second Rule. Buku yang luar biasa ini akan sangat bermanfaat jika apa yang disajikan kita terapkan. Lakukan segala sesuatu dengan fokus pada tindakan, kemudian berhitung 5, 4, 3, 2, 1, segera bertindak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.